Ada yang mementingkan golongan, ada yang mementingkan perusahaan, ada yang mementingkan kepentingan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber yang baik hati, VTuber yang budiman, dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kecukupan, dan juga selalu sehat. Dan buat teman-teman VTuber yang lagi sakit, semoga disembuhkan. Teman-teman, saat ini kita selalu setia menunggu VTube akan kembali on. Dan insya Allah VTube pasti akan kembali on, karena kita sudah mengetahui semua apa yang terjadi, apa yang kita alami, baik itu seluruh VTuber Indonesia maupun apa yang dialami manajemen. Ini bisa kita rasakan, sehingga ketajaman batin seseorang tidak bisa dibohongi, tidak bisa disembunyikan. Serapat mungkin disembunyikan permasalahan ataupun ada sesuatu yang disembunyikan, tidak akan bisa menghalangi ketajaman batin seseorang untuk melihat atau memperkirakan kejadian-kejadian yang akan terjadi pada VTube itu sendiri. Dan ini bukan dari ketajaman batin pribadi seseorang, tetapi ini bantuan dari Sang Pencipta, bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang mempunyai firasat, yang mempunyai kelebihan yang Allah berikan kepada diri kami dan kepada teman-teman yang lain, ingin menyampaikan satu pesan dan kesan buat kalian semua VTuber, terutama buat manajemen dan seluruh yang berkaitan dengan VTube. Saya ingin menyampaikan bahwasanya saat ini, detik ini, keberkahan di antara kita telah dicabut sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, ini mengingatkan kepada satu kisah yang terjadi di zaman sahabat Nabi SAW, yaitu sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana pada saat itu sahabat Sayyidina Abu Hurairah ini memiliki satu kantong yang ajaib. Sebelum bertemu dengan Rasulullah, kantong ini tidak menjadi ajaib, tetapi pada saat jumpa dengan Nabi, kantong ini disentuh Nabi lalu didoakan Nabi Muhammad SAW, sehingga setiap Abu Hurairah memasukkan kantong itu, memasukkan tangannya di kantong itu, seketika itu pula kurma keluar dari kantong itu, terus keluar kurma tanpa habis-habisnya. Kurma itu terus diambil oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada saat keadaan perang, itu pun digunakan untuk mengambil kurma dan memberikan kepada pasukan-pasukan tentara. Kantong itu tidak pernah habis terisi oleh kurma, entah datangnya dari mana. Inilah keajaiban yang Allah berikan melalui tangan baginda Rasulullah SAW, sehingga tangan baginda Rasulullah SAW memberikan, menyentuh kantong ajaib itu sehingga terjadi seperti itu. Apa intinya dari kisah ini? Karena pada saat itu Allah turunkan keberkahan. Karena apa? Semua sahabat satu hati, satu kerja, satu visi, satu misi, tanpa ada kepentingan pribadi masing-masing. Mereka buang semua kepentingan pribadi mereka. Mereka jauhkan semua kepentingan diri pribadi masing-masing, kepentingan kelompok, kepentingan perusahaan, kepentingan golongan. Mereka buang semua jauh-jauh. Hanya satu, kepentingan umat, kepentingan jamaah, kepentingan seluruh orang banyak.
sehingga keberkahan Allah turunkan di zamannya. Dan teman-teman VTuber, sehingga suatu ketika Nabi sudah wafat, beralih ke zaman Sayyidina Abu Bakar, beralih ke zaman Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kantong itu terus bertahun-tahun, berpuluh tahun terus kantong itu masih mengeluarkan kurma, sehingga pada masuk di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ternyata kantong ajaib itu hilang. Kantong ajaib itu hilang, teman-teman. Entah terjatuh di mana, entah tinggal di mana, tetapi kantong ajaib itu hilang sehingga tidak lagi mengeluarkan kurma-kurma yang segar. Bagaimana bisa mengeluarkan kalau kantong ajaib itu hilang? Dan apa penyebabnya kantong ajaib itu hilang? Karena saat itu sahabat sudah berpecah belah. Sebagian sahabat sudah berpecah belah. Ada yang mementingkan golongan, ada yang mementingkan perusahaan, ada yang mementingkan kepentingan pribadi, sehingga keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala cabut dari mereka. Dan salah satu ciri keberkahan itu hilang, kantong ajaibnya, salah satu ciri keberkahan itu dicabut oleh Allah, yaitu kantong ajaib yang dimiliki sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi sudah ada kepentingan pribadi. Nah, saya mengajak, kami mengajak teman-teman yang punya batin yang kuat, yang memiliki firasat tajam terhadap apa yang terjadi di VTube. Maka teman-teman, kita semua harus buang apa yang kita katakan tadi, ego kita, kepentingan pribadi kita, kepentingan kelompok kita, kepentingan golongan kita, kepentingan perusahaan ini, perusahaan itu. Hilangkan semua. Tanamkan bahwasanya ini VTube akan on hanya untuk membawa misi, visi bersama, yaitu membangun bangsa Indonesia, membangun masyarakat Indonesia, membantu banyak masyarakat Indonesia, membantu seluruh jamaah, seluruh golongan, tanpa ada perbedaan. Tanpa ada perbedaan agama, tanpa ada perbedaan suku, tanpa ada perbedaan daerah dan budaya. Semua kita satukan jadi satu untuk satu tujuan, membantu jiwa manusia di Indonesia. Inilah yang akan mendatangkan keberkahan-keberkahan. Saya yakin di agama lain pun seperti itu. Dengan adanya kesatuan hati, maka nanti Tuhan akan menurunkan keberkahannya, memberikan rezeki yang layak diberikan. Tetapi kalau ada pecah hati, ada saling gesek salah satu dengan yang lain, ini akan hilang keberkahan. Saya yakin. Maka dari itu teman-teman, dengan adanya keberkahan ini, datangnya keberkahan ini, VTube akan on. Dan insya Allah kalau ini berkah, semua satu hati, satu visi, satu misi, VTube on, dia akan terus berjalan dengan lancar dan terus akan menjadi besar di Indonesia. Dan bisa saja nanti menjadi bisnis atau ikon bisnis yang ada di Indonesia. Kalau belum ada satu hati, belum ada visi misi yang sama, tujuan yang sama, VTube on, yakin pada saat VTube on tetapi belum ada rekonsiliasi, belum ada islah kesadaran diri masing-masing, memperbaiki diri masing-masing dengan agar memiliki tujuan yang sama, VTube on ini malah akan menambah permasalahan baru dan akan menjadi permasalahan yang sangat besar. Besar bagi siapa masalahnya? Bagi VTube itu sendiri, terutama manajemen, dan dampaknya kepada VTuber, dan menjadi luas, menjadi kesengsaraan rakyat. Dan inilah detik-detik dan terakhir kali seluruh masyarakat Indonesia, percaya atau tidak, inilah penentunya.
kepada fitur. Jadi teman-teman, dengarkan ini, pahami ini. Kalau Anda paham, kalian akan tahu yang akan mengangkat dan menaikkan, memberhasilkan Fitub ini bukan kehebatan kita, bukan karena kepintaran otak kita, bukan karena kecerdasan kita, tetapi ada satu penentu terbesar, yaitu Sang Maha Pencipta. Jangan lepas dari Sang Maha Pencipta. Kalau di agama Islam, jangan lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, tetap kita doakan agar berkah itu turun kembali kepada aplikasi Fitub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.